Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema bohong itu bagian dari kemunafikan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Tidak ada kejadian yang kebetulan, semua terjadi hanya dengan izin Allah, dan setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Judulnya memang hari ini rada serem. Apa tadi judulnya, Faruk? Dusta akan tersingkap. Oh gitu. Maksudnya apa itu ya? Sepintar apapun menutupi kebohongan pasti ketahuan. Jadi bohong itu adalah bagian dari kemunafikan, ya. Kita tahu ada dalil yang sangat penting. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri," dan dari al-birri yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian menjadi orang jujur, karena dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Jadi kalau kita ingin tahu rote kenapa ada ahli surga itu adalah ahli kebaikan. Ahli kebaikan itu sumbernya apa? Ahli kebaikan itu sumbernya adalah orang yang sidik, orang yang benar, orang yang jujur. Maka kalau orang yang tidak jujur, sulit sekali berbuat baik, ya. Itulah sebabnya kalau kita ingin negara kita ini negara yang baik, ya, maju, berkembang, nah, maka kata kunci pertamanya adalah kejujurannya sampai sejauh apa di negara kita ini. Kalau di negara kita ini belum termasuk orang yang menghormati dan memuliakan kejujuran, maka ceritanya masih sangat panjang untuk bisa menjadi negara yang baik, ya. Karena rumusnya begitu. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW itu mengawali karirnya adalah dengan gelar Al-Amin yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Al-Amin ini adalah orang yang sangat jujur, terpercaya. Jadi Nabi itu ganteng, Nabi itu pandai, Nabi itu atletis, Nabi itu kuat. Muhammad muda itu ganteng, kuat, pinter, atletis, kemudian baik, tapi yang terkenal dan dijadikan pegangannya itu oleh orang-orang adalah justru kesidikannya, komitmen untuk hidup benar. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bicara sudah dijamin kebenarannya. Jadi kalau bicara tuh pasti benar, tidak ada bohong sama sekali, tidak ditambah-tambah. Kalau berjanji ditepati, tidak meleset sama sekali, ya. Pokoknya janji apapun ditepati, dan kalau diberi amanah beliau tidak pernah berkhianat sama sekali, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi kalau seseorang sudah tidak komit kepada kejujuran, maka sudah. Karena orang yang tidak jujur itu waktunya hanya digunakan untuk mencari celah melaksanakan ketidakbaikan. Jadi orang yang tidak jujur tuh waktunya, kepintarannya hanya untuk mencari celah berbuat tidak baik. Itu sudah begitu. Jadi kalau orang yang tidak jujur, komitmennya, pikirannya hanya mencari celah untuk berbuat tidak baik. Kemudian nanti kalau dia sudah melaksanakan sesuatu yang tidak jujur, maka kesibukan selanjutnya adalah mati-matian menutupi ketidakjujurannya. Jadi nyaris tidak produktif untuk melakukan solusi tidak bisa. Orang yang tidak jujur, ya, memang orang yang tidak jujur, maka ketika dia memiliki peluang, kesempatan, maka dia si kepintarannya, kemampuannya itu untuk melakukan ketidakjujurannya, kelicikannya, keburukannya. Dan kalau dia sudah melakukan keburukan tersebut, maka sisa waktunya digunakan untuk menutupi keburukannya, kedustaannya,
maka habislah seluruh waktunya untuk berbuat keburukan. Tidak bisa melakukan hal yang baik dengan asli, tidak bisa. Ya, orang yang tidak jujur memang dari awal sampai akhir hanya keburukan. Kalaupun berbuat baik, baiknya baik palsu. Jadi kebaikannya itu hanya tutup untuk bisa casing, hanya untuk menutupi keburukannya. Ya, misalkan dia senang sedekah, tapi itu untuk menutupi korupsinya, pencuriannya. Nah, makanya di dalam Islam bab kejujuran ini bab yang mutlak, tidak bisa main-main. Ya, keimanan seseorang salah satu alat ukurnya adalah kejujurannya. Orang yang beriman, dia akan makin kuat kejujurannya, dan orang yang buruk atau kurang imannya pasti dia tidak jujur, akan mudah berbuat tidak jujur. Kalau orang sudah jujur, dia akan dicatatkan sebagai sidiqin. Nah, ini peringkatnya di bawah kenabian, nabiyin, sidiqin, syuhada, solihin. Nah, sedangkan orang yang tidak jujur dan selalu tidak jujur dicatatkan menjadi orang yang tidak jujur, itu adalah munafikin. Munafikin ini tempatnya di kerak neraka jahanam. Ada orang yang ingkar kepada Allah dan dia menampakkan keingkarannya, tapi ada orang yang mengingkari Allah tapi menampakkan seakan orang yang baik. Nah, munafik itu begitu. Jadi kalau musyrikin, dia mengingkari Allah dan dia menampakkan kemusyrikannya. Tapi kalau munafikin, dia mengingkari Allah tapi seperti orang yang beriman. Makanya ini lebih bahaya. Munafik itu menampakkan kebaikan tapi aslinya adalah mengingkari kebenaran. Nah, rekan-rekan sekalian, ini luar biasa pentingnya, ya. Kemarin menyimak ada seorang profesor yang mengatakan kalian bisa membohongi seseorang, jadi bohong ke seseorang sepanjang waktu. Kalian juga bisa membohongi semua orang dalam satu waktu, tapi kalian tidak akan pernah bisa membohongi semua orang selama-lamanya. Jadi ya, misalkan seseorang membohongi orang lain lama, bisa itu secara syariat, ya. Kalau orang itu cuma satu atau dua sedikit dibohongin, ya walaupun nanti Allah akan membuka, tidak bisa ada yang tertutup, ya. Atau berbohong satu ketika ke banyak orang tapi pendek waktunya. Nah, yang tidak mungkin adalah berbohong kepada semua orang selama-lamanya. Nah, ini ada seorang presiden di Amerika yang dikutip oleh profesor tersebut mengatakan demikian. Tetapi dalam kaitan keyakinan kepada Allah, sebetulnya tidak ada yang bisa berbohong, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan semua yang terjadi disaksikan oleh Allah. Allah mengetahui, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui dengan teliti apapun yang kau kerjakan. Allah tahu pikiran kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu apa yang kita sembunyikan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sama sekali. Dan kalau kita berbohong, sebetulnya orang itu tidak tahu, bukan karena kita jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka kebohongan kita. Ini yang harus kita pegang sebagai orang yang merasa punya keyakinan kepada Allah, ya. Jadi kalau kita berbohong, asal tahu saja, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah tahu semua kebohongan kita. Allah mengetahui dengan sempurna semua dusta kita, dan orang lain masih belum mengetahui, bukan karena kita jago berbohong, melainkan karena Allah belum membukanya. Kalau Allah membuka kebohongan kita, pasti terbuka, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak, karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Jadi kalau Allah mau membuka, pasti kebuka, pasti kebuka. Tidak ada kekuatan apapun di jagat semesta ini yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, terjadi, jadilah. Jadi sebetulnya kita berbuat dusta, bohong, itu hanya menyiksa diri kita sendiri. Kebohongan itu tidak pernah bisa ditutupi oleh kebenaran.
Orang yang suka berbohong, dia akan terus berbohong. Waduh, berat sekali. Tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mulia, dan tidak akan selamat. Nah, itu berat sekali ini ya. Jadi kalau orang cari kebahagiaan dengan kebohongan, tidak akan pernah didapat. Tidak ada, karena setiap waktu hatinya akan dibuat gelisah oleh Allah, cemas, takut terbongkar kebohongannya. Auranya, wajahnya, cara menatap, cara bergerak orang yang pembohong itu sangat tidak nyaman ya. Dan ya pernah membaca sebuah buku tentang kebohongan, kajian ilmiahnya bahwa para pembohong itu fisiknya itu akan mengeluarkan sinyal atau gerakan-gerakan yang tidak bisa dia kontrol. Jadi kalau kita sedang berbohong akan ada gerakan pada tubuh kita, apakah lirikan mata ya, atau gerakan tangan, atau lidah, atau apa saja yang tidak bisa kita kendalikan, yang menunjukkan bahwa kita sedang berbohong. Lie detector itu alat pendeteksi kebohongan itu sebetulnya ada ya, secara mekanik ada, dan sebetulnya bagi orang yang ahli mudah saja melihat orang ini berbohong atau tidak, karena tubuh itu akan digerakkan oleh Allah untuk memberitahu bahwa kita sedang berbohong. Nauzubillah min dzalik ya.